Halo guys, ketemu lagi sama gua Wawan Rahadianto. So hari ini spesial banget karena gua lagi ada di Bandung. Lagi ada di Jalan Lembong tepatnya. Tuh lihat mobil itu mau keluar. Di belakang itu adalah Jalan Braga. Itu tempat destinasi paling terkenal di Bandung. Nah, hari ini gua akan berjumpa dengan sahabat gua, klien gua yang jago banget di strategi marketing dan juga strategi leads generations. Kliennya apa? Tada! Itu dia guys, nama kliennya. Yuk, kita ketemu sama sahabat gua. Kita masuk ke dalam. Ikuti gua. Guys, kita udah ketemu tempatnya. Lihat ke dalam, kita lihat yuk ada siapa. Halo Kang Wawan, Ini apa dia. kabar? Sahabat gua. Halo semua. Andri. Yes, saya dengan Andri dari Thoughts ID. Tapi gua mau spill dulu nih guys. Jadi sebenarnya Kang Andri itu bukan nama asli ya. Bukan. Jadi namanya siapa sebenarnya Kang? Jadi nama asli saya Indra Septi Andri. Kok bisa dipanggil Andri? Karena di kantor banyak yang namanya Indra, saya cari USP yang lain. Jadi Andri biar gak ketukar. Emang beda ya kalau orang strategis tuh pasti idenya macam-macam. Dan Betul. banyak banget ya. Diaplikasikan di segala seni kehidupan. Seru. Kang, Yes. ajak saya jalan-jalan dong. Ayo kita jalan-jalan ke daerah Braga ya. Wih, mantep. Guys, hari ini gua dapat tour guide spesial nih. Pinter banget. Kita hari ini bakal banyak ngobrol ya, Kang Andri. Ya. Ada beberapa topik nih yang aku pengen belajar dari Kang Andri. Yang pertama adalah pengen tahu kalau dari Thoughts sendiri itu apa yang membuat Kang Andri jadi tertarik untuk bisa memasarkan produk Thoughts. Oke. Mungkin bisa dijelasin sedikit Thoughts itu apa buat teman-teman yang lagi menyaksikan. Boleh. Jadi Thoughts ini adalah perusahaan retail yang memproduksi tas dan aparel. Oke, Fokus utamanya produknya adalah tas. oke. Jadi ceritanya kebetulan saya dulu tuh seneng banget naik gunung sama traveling. Dan kalau naik gunung sama traveling kan pasti bawa tas ya. Ya. Nah, kenapa saya tertarik dengan Thoughts ya karena Thoughts ini memproduksi peralatan traveling. Gitu. Oke. Nah, apa yang menyebabkan Kang Andri suka dengan produk Thoughts? Yang paling saya suka adalah dari model dan fungsinya ya. Oh, kenapa tuh Kang? Jadi modelnya Thoughts ini tuh lebih ke simple gitu. Dari luar terlihat simple, nggak terlalu banyak kerumitan. Ya. Tapi begitu dibuka itu fungsinya banyak banget. Gitu. Oke. Kompartemennya banyak. Tapi kalau dari luar kelihatannya simple. Oke. Nah, kalau Akang sendiri di Thoughts itu role-nya apa, Kang? Kalau saya di bagian sales B2B, sales corporate dan B2B. Sales corporate B2B. Yes, Kedengarannya kayaknya susah ya, Kang. Boleh ceritain? Itu sales corporate B2B itu ngapain, Kang? Jadi sales corporate dan B2B ini pada intinya adalah menjual produk Thoughts dalam jumlah banyak ataupun customize. Oke. Kalau di retail kan model-modelnya sudah tersedia gitu ya, Ya. tinggal pilih. Kalau di B2B mau bikin model baru gitu yang sesuai kebutuhan bisa. Oke. Oke. Nah, kalau di B2B, Akang udah berapa lama nih? Saya udah 4 tahun 4 tahun. di Thoughts ya. Wow. Kira-kira tantangannya di B2B apa aja, Kang? Tantangannya adalah mencari new client. Mencari new client. New client, Oh. betul. Oke. Karena kalau di retail itu kan agak beda ya dengan B2B. Kalau di retail orang bisa impulse buying karena dia beli untuk dirinya sendiri. Betul. Kalau di B2B atau corporate gitu ya, dia beli untuk orang lain. Oh, Sehingga oke. kita harus bertemu dengan banyak orang dulu baru bisa deal. Gitu. Oke. Kang, ini kayaknya kita udah
sampai di satu tugu yang terkenal ya Kang ya. Ini Betul. tugu apa ini Kang? Ini Tugu Braga. Tugu Braga. Nih Sebelah guys. sini. Nah, Oh, itu dia. Tugu jadi kantor kita Braga. deket banget ya, cuman 50 meter ke Jalan Braga. Cuma 50 meter dari Braga. Enak Betul. banget ya kantornya Kang Andri ini di Torch. Oke, Kang. Berikutnya adalah kita akan bahas mengenai gimana caranya kita menentukan strategi gitu ya. Karena pasti kan sebelum melakukan campaign, kita pasti sebelum melakukan campaign, kita pasti kan perlu berstrategi ya kira-kira Betul. apa yang harus kita lakukan. Yes. Kan ada targeting, segmenting, sama positioning Betul, gitu ya. betul. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi itu, Hmm. kita break dulu. Jangan kemana-mana, tunggu ya. Halo guys, ketemu lagi sama Halo. kita dan Andri. Andri. Di belakang itu masih ada Tugu Braga ya guys. Yang putih, tapi nyaru sama gedung yang putih di belakangnya. Iya, betul. Oke, Kang, yuk kita sambil menyusuri Jalan Braga. Boleh. Tadi Akang cerita mengenai strategi bikin campaign untuk mendapatkan leads customer di Torch ya. Ya, Boleh betul. tahu dong Kang, diceritain kira-kira strateginya apa sih Kang yang dilakukan? Oke, secara garis besar kita ada offline dan online gitu ya. Oke, Nah, karena ini zamannya digital, jadi Uh-uh. kita lebih banyak di online-nya. oke, Kita pakai Google Paid Search, lalu pakai Meta Ads untuk iklan Facebook, Instagram. Kita juga pakai cold email campaign gitu ya, oke. pakai LinkedIn, itu yang online-nya. Kalau yang offline-nya kita ikutan expo. Oh, Nah, ikutan expo, pameran, exhibition. oke. Kayak gitu. Nah, dari strategi itu apakah akan mencatat semua data? Terus apa yang akan lakukan terhadap data-data itu? Oke. Mungkin agak sebelah sini. Yes. Jadi kalau lewat online tuh enaknya semua datanya kita bisa dapat banyak dan juga bisa diukur ya efektivitasnya. Jadi pertama kita tentuin metriknya dulu. Nah, nanti data-data yang masuk ke parameter kita itu yang kita follow up. Gitu. Oke. Nah, seberapa sering nih akan menggunakan data dan tingkat kepercayaan terhadap datanya untuk ngambil sebuah strategi bisnis? Cukup sering ya. Bahkan dibilang sering banget. Oh, Karena kita driven by data. woi, mantap. Untuk digital marketing memang kita harus mantengin data-data tersebut. Oke. Kalau enggak boncos. Terus gimana caranya akan memastikan bahwa data-datanya itu terpercaya dan benar? Kita punya sistem filtering itu di sales script ya. Oh. Di sales script. Oke. Artinya ketika ada leads yang masuk, kita kasih mereka beberapa pertanyaan atau bahkan sebelum masuk kita minta mereka isi formulir. Di situ ada beberapa pertanyaan. Kalau isinya ngasal, udah pasti jelek gitu ya. Tapi ada juga yang isinya bagus. Ketika masuk, ternyata cara ngomongnya, gitu, ya, cara komunikasinya kok kayak gini. Nah, itu bisa jadi indikasi bahwa data itu atau leads yang masuk itu kurang oke. Oh, berarti data itu bisa memberikan sinyal-sinyal pembelian ya, Kang ya? Ya, betul. Apa yang biasanya akan lihat untuk bisa melihat sinyalnya itu positif atau negatif? Terus orang tertarik mau beli atau enggak? Oke. Kalau yang pakai formulir itu yang paling gampang ya. Karena di situ kita kasih kolom untuk mengisi nama perusahaan Oke. dan nomor HP. Nah, kalau misalkan nama perusahaannya benar, PT, ABC, DF gitu ya, itu kemungkinan besar oke. Tapi kalau PT Mencari Cinta Sejati, wah, udah Ajaib oke. gitu ya. Betul. Guys, itu tadi penjelasan dari Kang Andri ya mengenai strategi yang harus dilakukan untuk mendapatkan leads. Jadi tadi Kang Andri menyampaikan pentingnya data
Kemudian dari data itu Kang Andri bisa menentukan buying sinyal ya. Buying sinyal itu tadi kita bisa tahu nih mana customer yang mau beli, nggak beli, atau masih nanti. Nah itu nanti yang akan Kang Andri lanjutkan di tahap berikutnya, yaitu mengkontak mereka. Terus tools apa aja yang nanti bisa dipakai sama Kang Andri untuk mendapatkan leads-leads itu, tunggu di sesi berikutnya ya. Halo guys, ketemu lagi. So, di sesi ini Kang Andri akan menjelaskan tools apa aja yang akan dipakai ya Kang ya. Yuk kita sambil jalan. Oke, Kang. Tools itu kan sebenarnya secara digital banyak banget ya. Terus cara kita menentukan tools mana yang paling tepat gitu, Kang biasanya gimana Kang? Oke. Tools di sini lebih ke bentuknya platform ya, platform atau aplikasi. Oke. Berarti Bisa platform digital ya? platform digital. Bisa tadi Meta Ads ya. Kalau yang isi formulir itu sebenarnya dari Meta Ads. Oke. Kita pakai campaign lead generation, Leads generation. di mana ketika orang melihat iklan, lalu dia tertarik, dia klik dan isi formulir. Nah, selain itu bisa juga dari Google. Oke. Google paid search. Google itu kan ada dua ya, Google Display Network sama paid search. Ya. Apa Nah, bedanya tuh Kang? kalau yang Display Network itu kayak iklan. Kita misalkan masuk ke website tertentu, tiba-tiba ada gambar tas gitu. Tiba-tiba touch muncul. Nah, itu Google Display Network. Oke. Kalau yang itu lebih cocok buat retail. Karena impulse buying tadi ya. Orang tiba-tiba lihat, bagus nih modelnya, klik terus beli. Kalau B2B nggak bisa. Oke. Jadi dari Jarang itu dia bisa langsung mengkonvert iklan jadi sales ya. Ya, betul. Oke. Sip. Kalau paid search itu kata kunci. Oke. Jadi Apa kita itu Kang? booking kata kunci tertentu, salah satunya konveksitas. Jadi ketika ada orang yang search konveksitas, kita akan keluar paling atas. Gitu. Gimana cara akan menentukan kata yang tepat? Untuk menentukan kata yang tepat, sebetulnya bisa dari pemahaman kita sehari-hari gitu ya. Dari situ atau dari tools juga Google Keyword Search. Google sendiri menyediakan aplikasi. Ya. Kalau nggak salah itu namanya ya. Ya. Boleh dikoreksi. Nanti bisa dilihat volume pencarian atas keyword itu per harinya berapa. Jadi Gitu. kelihatan ya. Kata mana yang paling diminati oleh audiens. Betul. Oke. Nah, Kang, ada tools lain kah yang akan pakai? Selain Google ya. Iya. LinkedIn Outreach ya. Wah, apa itu LinkedIn Outreach? LinkedIn Outreach. Jadi kita menghubungi orang lewat LinkedIn, sederhananya seperti itu. Cuman kan dibatasi ya oleh LinkedIn-nya sendiri. Gitu. Oke. Nah, sejauh mana LinkedIn itu berhasil di campaign-nya Akang? Cukup berhasil. Karena kalau LinkedIn kan lebih ke sosial media yang profesional ya, dibanding dengan Instagram tadi. Jadi kita bisa filtering berdasarkan jabatan, berdasarkan industri kayak gitu. Jadi memang sudah difilter duluan. Habis itu baru kita hubungi. Oke. Cuman tadi karena terbatas, kita harus pakai tools yang lain nih. Ada dua. Ada LinkedIn Sales Navigator, itu bawaan dari LinkedIn-nya. Ya. Ada juga LGM, La Growth Machine. Nah, itu aplikasi dari luar LinkedIn, tapi dia bisa scraping data dari LinkedIn. Oke. So, jadi untuk teman-teman yang B2B mencari klien, pakai LinkedIn ya. Salah satu platform yang paling efektif dan tepat ya Kang ya. Yes. Karena di sana itu isinya adalah decision maker guys. Orang-orang yang ngambil keputusan mau beli barang kamu atau enggak. Bos yang nanti bisa menentukan budget yang mau dia bayarin ya Kang. Iya, betul. Ini paling susah. Jadi harus pakai tools-tools yang tadi lagi. Kang, aya naon deui toolsnya? Ada lagi kok buat email ya, ada code email campaign. Itu kita pakai tools
richinbox.io. Wow, oke. Apa Jadi- ini Kang? richinbox.io itu email, kita bisa kirim email Mhm. dengan volume yang banyak sekaligus tanpa dideteksi sebagai spam. Email blast tanpa spam. Tanpa spam. Keren, keren. Bisa gitu ya? Bisa. Tapi ini agak berbeda dengan email marketing ya. Apa bedanya? Kalau email marketing kan sifatnya seperti iklan gitu ya. Seperti iklan. Kalau ini mimicking human. Jadi kayak kita ngobrol sama seseorang Oh, gitu. Jadi nanti kita bikin template sales script, tinggal ganti nama, perusahaan, jabatan orang yang kita tuju. Sekali kirim satu campaign mungkin bisa 3-4 script, tapi seolah-olah memang personal emailnya. ada schedulernya juga gitu ya? Betul. Oh, keren, keren. Tapi seberapa efektif email dan yang di-reply sama orang yang menerima email itu, Kang? Lumayan efektif. Berapa persen, Kang? Kalau secara persentase sih mungkin 0,5 sampai 1%. 0,5 sampai 1%. Betul. Itu menurut Akang besar atau kecil? Besar. Kalau di B2B besar. Oke. Gitu. Karena kan tadi ya bukan perorangan gitu. Kalau perorangan bisa jadi langsung convert. Kalau B2B enggak gitu. Jadi Oke. angka itu menurut saya sih sudah oke. Oke. Gimana guys? Informasinya tadi daging banget kan semuanya. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana caranya Kang Andri itu bisa menentukan satu cara yang tepat untuk bisa mensegmen orang-orang. Tapi sebelum itu, let's take a break. Kita ketemu di sesi yang berikutnya. Halo guys, ketemu lagi sama kita, Wawan dan Andri. Oke, guys. Kita mau share sesuatu yang menyenangkan. Gua ini main musik, mainnya saksofon. Dan ternyata Kang Andri itu musisi juga, guys. Main apa, Kang? Saya main keyboard. Main keyboard. Wah, seru banget. Seru banget. Dan teman-teman masih tahu, Kang Andri itu sempat punya platform yang menampilkan Kang Andri lagi perform. Apa? Masih aktif nggak platformnya, Kang? Mati suri. Mati suri. Sibuk kerja ya. Iya, betul. Biasanya Tapi YouTube-nya masih ada ya. Oh. Videonya di YouTube masih tersedia. apa nama YouTube-nya? Namanya Niza Queen. Niza Queen. Betul. Kebetulan tahun kemarin kita rilis lagu di situ. Oh, tuh guys. Oke, kita sambil jalan yuk, Kang. Oke. Jadi ceritanya di sini nih hujan nih, guys. Jadi kita sambil geser sedikit ya supaya nggak kehujanan. Nah, Kang, seru banget. Tadi Akang cerita begitu banyak platform yang dipakai sama Akang gitu ya. Terus kan kalau saya sendiri pakai platform tuh kebanyakan, malah terus saya jadi keblinger, bingung, Kang. Mau mana yang prioritas. Terus nanti kadang kalau data hasilnya berbeda, itu harus validasi lagi gitu ya. Yes, betul. Boleh di-spill nggak, Kang? Gimana cara Akang memilih dan memilah platform yang paling cocok? Oke. Cara milihnya sebenarnya kita harus banyakin referensi dulu ya. Oke. Referensi, kira-kira mana yang cocok. Habis itu adalah iterasi. Iterasi ya, bukan literasi. Iterasi itu apa, Kang? Boleh dijelasin ke teman-teman? Iterasi itu lebih banyak mencoba. Percobaan. Oke. Singkatnya percobaan gitu. Iterasi itu ya, guys, percobaan, Trial and error ya. Jadi kalau gagal, dipelajari apa yang gagal, dicari tahu gimana caranya supaya tidak gagal. Yang sukses itu terus kita pertahankan. Betul. Oke. Kang, ya, kita berteduh nih dari tadi hujan. Iya nih. Lumayan nih guys tempatnya. Hampir tiap hari nih hujan. Nih guys, tempatnya nih enak banget, rindang. Tuh, kita lihat tuh, Kang. Mantap ya? Yes, mantap. Terus itu di bawah kita. Nah, aman dong. Aman dong. Kang, pengen tahu. Jadi tadi kan Akang cerita mengenai iteration ya. Yes. Terus artinya Akang kan sering banget nih nyobain tools platform yang baru gitu kan. Ya. Satu platform itu kira-kira Akang butuh berapa lama untuk testing? Terus kemudian
apakah akan tipe strategis yang mau mencoba beberapa platform, atau kalau udah nemu yang enak, udah gua mah fokus aja ke satu platform itu. Gimana? Oke. Kalau untuk platform, balik lagi di iterasi itu kita pakai prinsip namanya build, measure, learn. Itu diambil dari bukunya The Lean Startup. Nah, jadi ketika kita pakai satu platform, kita harus selalu ukur keefektivitasannya. Ketika itu sudah tidak efektif, kita ganti platform. Gitu. Tapi nanti kalau misalkan kita punya strategi baru di platform yang sudah kita tinggalkan, bisa aja balik lagi. Oh, gitu. Oke. Yang penting jangan mencoba sesuatu yang sama berulang kali. Harus ada improvement. Oke, gitu ya guys. Jadi tujuan menggunakan tools atau platform adalah untuk growth, untuk naikin performance. Kalau kira-kira platform yang sekarang dipakai nggak nunjukin performa naik, udah waktunya teman-teman untuk nyobain platform yang baru. Tapi kalau emang ternyata satu platform itu growth-nya bagus, dipakai terus ya Kang ya? Pakai terus. Oke, seru banget. Guys, kayaknya ini udah ujung daripada sesi kita. Terima kasih banget Kang Andri hari ini udah bisa ngobrol bareng. Sawang Sulna. Seru banget nih sahabat gua. Isinya daging semua ya. Iya, berat badan soalnya. Oh iya, kalau gitu sekarang waktunya kita pamit undur. Kalau tadi ada informasi yang menarik, mungkin juga nanti bisa DM di sini. Terus kalau nanti ada pertanyaan juga silahkan japri atau bisa menghubungi di platformnya saya dan One Wheel yang lainnya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. Bye.